Kesadaran manusia tidak pernah lahir di dalam ruang hampa yang steril. Ia adalah entitas yang muncul dari sebuah dialog panjang, sebuah cybernetic loop yang tak kunjung usai antara diri kita dan semesta. Alam bukan sekedar latar belakang pasif bagi panggung kehidupan. Ia adalah guru yang keras, tantangan yang membentuk ketangguhan, sekaligus cermin yang memaksa kita melihat refleksi terdalam dari kemanusiaan kita. Pernahkah Anda berdiri di kaki gunung yang menjulang atau di bawah kubah langit bertabur bintang, lalu merasa kecil secara atomis? Saat berhadapan dengan badai yang menderu atau siklus musim yang tak terelakkan, muncul sebuah getaran eksistensial yang mengguncang ego. Disinilah kita menyadari kerapuhan diri, sebuah kesadaran yang memaksa kita bertanya, dari mana kita berasal? Apa tujuan kita di tengah sistem yang jauh lebih besar ini? Kesadaran akan keterbatasan biologis ini bukanlah kelemahan, melainkan langkah pertama yang krusial menuju kebijaksanaan. Alam adalah arsitek pertama otak kita. Demi bertahan hidup, moyang kita dipaksa membaca pola. Kita belajar bahwa benih yang tertidur di musim dingin akan menjadi penopang hidup di masa panen. Dari kebutuhan untuk beradaptasi inilah lahir nalar kausalitas, kemampuan otak untuk menghubungkan sebab dan akibat. Teknologi, seni, dan kreativitas bukanlah sekadar alat bantu. Mereka adalah manifestasi dari kesadaran bahwa kita mampu memodifikasi lingkungan untuk melampaui batas-batas fisik kita. Bayangkan sebuah eksistensi tanpa cahaya, tanpa suara, tanpa sentuhan. Jika kita mencabut manusia dari pelukan alam dan interaksi sosial, apa yang tersisa dari kesadaran? Tanpa alam sebagai lawan bicara, kesadaran tidak akan menemukan jalan pulang ke diri sendiri. So pure, sabun alamai tanpa SLS, kembali ke bahan alam, kulit lebih sehat dan ternutrisi. Hal pertama yang akan runtuh adalah kepastian. Kita mengukur eksistensi lewat eksternalitas, pergerakan matahari, detak jam, atau gravitasi yang menekan kaki. Dalam isolasi total, waktu menjadi elastis. 1 menit bisa terasa seperti selamanya. Tanpa tekanan udara atau batas visual, otak mulai bingung membedakan di mana tubuh berakhir dan di mana kekosongan dimulai. Anda tidak lagi berada di dalam ruang, Anda melebur menjadi ruang hampa itu sendiri. Otak manusia adalah mesin pencari pola yang haus. Saat dunia luar berhenti memberi makan input, otak mulai memakan dirinya sendiri. Saraf pusat akan menembakkan sinyal internal secara liar, menciptakan cahaya yang tak ada dan suara yang tak pernah diucapkan. Ini adalah upaya putus asa biologi untuk mempertahankan kewarasan. Di titik ini, batas antara memori purba dan kenyataan menjadi setipis benang. Tanpa orang lain sebagai pembanding, identitas sosial kita sebagai anak, pekerja, atau teman runtuh, kesadaran terjebak dalam labirin internal, sebuah kondisi vegetatif spiritual di mana subjek dan objek melebur dalam kesunyian yang mencekam. Ilmu saraf modern mampu membedah kesadaran menjadi 2 lapisan. Pertama, wakefulness, kemampuan biologis untuk bangun yang dikendalikan oleh batang otak. Namun, lapisan kedua jauh lebih misterius, awareness atau isi kesadaran. Segala yang kita pahami tentang hukum fisika atau moralitas bukanlah bawaan lahir. Otak kita adalah tanah yang menunggu benih input eksternal. Namun, disinilah letak the hard problem of consciousness. Data bisa menjelaskan bagaimana saraf memproses panjang gelombang cahaya, tapi ia gagal menjelaskan mengapa proses fisik itu menghasilkan qualia pengalaman subjektif tentang rasanya melihat warna merah mawar atau perihnya pengkhianatan. Eksperimen Mary di ruang hitam putih. Seorang ilmuwan jenius tahu segala rumus fisika tentang warna, namun hidup di ruangan tanpa warna. Saat ia keluar dan melihat langit biru untuk pertama kali, ia mendapatkan informasi baru yang tidak ada di buku manapun.
ia mendapatkan rasa. Ini membuktikan bahwa pengalaman adalah guru yang tak tergantikan. Kesadaran fungsional adalah hasil kolaborasi antara biologi dan semesta. Kita bukan entitas terisolasi. Kita adalah cermin yang hanya bisa melihat dirinya sendiri ketika ada cahaya dari luar yang memantul padanya. Apakah cinta dan bahagia benar-benar berasal dari kedalaman jiwa yang mistis? Ataukah mereka hanyalah orkestrasi rumit antara perangkat keras biologi dan perangkat lunak bernama pengalaman? Di dalam tubuh kita tersimpan gudang kimia, oksitosin untuk ikatan, dopamin untuk ambisi, dan kortisol untuk ketakutan. Namun, hormon-hormon ini adalah potensi yang tertidur. Mereka menunggu saklar dari dunia luar. Lingkungan adalah pemrogram utama gen kita. Seseorang yang tumbuh dalam lingkungan penuh kebencian akan memiliki otak yang terbiasa dengan mode bertahan hidup. Kortisol membanjiri sistem, dan reseptor kasih sayang perlahan tumpul. Kita sangat plastis, mudah dibentuk oleh frekuensi informasi yang kita konsumsi. Rahasia besarnya adalah persepsi mendahului sensasi. Sebelum kopi menyentuh lidah, otak sudah melakukan simulasi. Jika kita memandangnya sebagai ritual energi, dopamin terlepas lebih awal. Jika kita memandangnya dengan rasa takut, tubuh merespons dengan kecemasan. Dunia sebenarnya bersifat netral. Pikiran kitalah yang memberi label positif atau negatif. Kesadaran adalah filter yang mengubah data mentah menjadi realitas subjektif. Pernahkah kita benar-benar bebas saat memilih? Ataukah pilihan kita hanyalah output akhir dari kalkulasi data masa lalu yang menumpuk? Sains menunjukkan kenyataan yang provokatif. Otak seringkali mengambil keputusan beberapa milidetik sebelum kesadaran kita merasakannya. Kita adalah mesin pembelajar. Pilihan kita hari ini adalah gema dari luka dan tawa masa lalu. Jika kita menyebut seseorang jahat karena melakukan kesalahan, seringkali yang terjadi adalah ia memiliki jalur saraf yang terlalu tebal ke arah perilaku tersebut akibat input lingkungan yang rusak. Maka redefinisi keadilan harus bergeser. Hukuman seharusnya bukan lagi tentang balas dendam, melainkan tentang interupsi sinyal dan pelatihan ulang jalur saraf. Kita harus memberikan input baru agar otak memiliki alternatif pilihan. Masyarakat bukan lagi hakim, melainkan arsitek yang bertugas memperbaiki database pengalaman yang rusak bagi warganya. Kini, saat alam mulai memberikan sinyal kerusakan, kesadaran kita ditantang pada level moral yang baru. Kesadaran ekologis memaksa kita berhenti menjadi penguasa yang menguras sumber daya dan mulai menjadi penjaga. Pada akhirnya, kesadaran adalah jembatan. Tanpa tantangan dari alam, pikiran kita tidak akan sedalam ini. Dan tanpa pikiran kita, keindahan alam semesta mungkin tidak akan pernah terbahasakan. Kita adalah cara alam semesta untuk mencerap, merasakan, dan memahami dirinya sendiri. Di tangan pikiran yang tepat, setiap kepahitan adalah data untuk bertumbuh, dan setiap interaksi adalah peluang untuk memperbarui algoritma kemanusiaan kita.